Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, katanya di sini. Apa yang dimaksud nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru? Nah, kelompok-kelompok Kristen kontemporer, kelompok karismatik dan lain sebagainya sering menafsirkan nyanyikanlah nyanyian baru itu maksudnya kita nggak boleh nyanyiin lagu Fanny Crosby gitu. Ya. Karena nyanyi Fanny Crosby itu udah lama, katanya. Kita jangan menyanyikan lagu Isaac Watts ya, dan John Newton ya, dan lain-lainnya yang ada di buku nyanyi kita, karena ada yang dari tahun 1800-an, ada yang dari tahun 1900-an awal, sekarang kita sudah tahun 2000. Nah, karena disuruh katanya nyanyikanlah nyanyian baru, kita harus cari yang baru. Sebenarnya yang baru juga ada sih yang ditulis Pak Soeharto di himne kita, gitu kan. Ya, tapi maksud mereka mau lari kepada suatu musik-musik kontemporer, begitu. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, sebenarnya yang Tuhan maksud dengan nyanyikanlah nyanyian baru di sini, bukanlah masalah baru dalam hal waktunya yang penting, gitu ya. Bukan hal masalah waktunya, karena salah satu yang kita bahas selama ini apa? Kitab Mazmur. Mazmur ini adalah kitab puji-pujian. Apakah salah kalau kita memuji Tuhan dengan Mazmur? Tentu tidak mungkin salah, karena Mazmur kan firman Tuhan. Nah, Mazmur itu kalau dari segi waktu baru atau sudah lama? Ya. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud 50%-nya, ya, minimal 50%, dan Daud itu 1000 tahun sebelum Yesus. Berarti kalau dibandingkan kita sudah 3000 tahun. Ya. Jadi belum ada di Humnoi kita yang ya, paling lama kan 1800, 1700, belum ada yang 1000 sebelum Masehi gitu kan. Ya. 1000 sebelum Masehi ya, penciptanya siapa? Daud gitu. Ya. Nah, kita belum mestinya ada ya, kalau kita buat mestinya ada yang bikin Humnoi gitu kan. Pakai kata-kata di Mazmur, kita bikin ininya, bikin musiknya ya. Tapi kata-katanya ini, jadi penulisnya Daud. Dan kita bilang bahwa oleh karena itu tidak mungkin salah untuk menggunakan Mazmur misalnya untuk memuji Tuhan. Karena Mazmur ini firman Tuhan ya. Sedangkan Mazmur ini sudah sangat kuno, sudah sangat tua. Jadi kalau gitu apa yang dimaksud dengan nyanyian baru kalau begitu? Ya. Nah, kalau nyanyian baru bukan terutama berfokus ke masalah waktunya, kronologi waktunya, maka baru di sini fokusnya adalah pada karakternya. Suatu karakter yang baru, saudara kasih Tuhan. Dan ingat bahwa kata-kata nyanyikanlah nyanyian baru ini ditujukan awalnya kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang tadinya sebelum mereka dijadikan suatu bangsa oleh Tuhan adalah budak di Mesir selama 430 tahun. Dan kalau Anda menjadi budak selama 430 tahun, Anda menyerap begitu banyak dari kultur, dari filosofi, dari kebiasaan Mesir. Sampai-sampai waktu mereka kebingungan, Musa hilang 40 hari, mereka bilang, buatlah bagi kami Allah. Pada Harun, apa yang dibuat oleh Harun? Lembu emas. Terinspirasi apa dia? Kok bisa lembu emas? Bahwa dia adalah seorang anak Mesir, saudara Tuhan. Dia adalah seorang yang keluar dari Mesir. Ketika dia membuat lembu emas itu, dia teringat akan Apis, dewa lembu Mesir. Dan Tuhan sebenarnya ingin berkata, kamu sekarang adalah suatu bangsa yang baru. Kamu adalah bangsa yang berbeda. Dan kamu akan masuk Kanaan dan akan menjadi bangsa yang berbeda. Dan oleh karena itu kamu harus mempunyai sesuatu yang baru. Bahwa kamu tidak lagi menyembah dewa-dewi Mesir. Kamu menyembah Allah yang benar sekarang. Dan untuk menyembah Allah yang benar itu, kamu perlu nyanyian yang baru. Bukan baru dalam pengertian kronologi terutama, baru dalam pengertian karakter lagunya, saudara. Karakter nyanyiannya. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Tidak boleh sama dengan Mesir. Tetapi harus sesuatu yang baru, yang mencirikan Tuhan yang benar itu. Tuhan yang mencintai ketertiban, Tuhan yang mencintai harmoni, bukan diskordansi, bukan kekacauan, bukan sensualisme. Dan Anda tahu waktu mereka mendirikan lembu emas itu, apa yang menyertai?
apa yang pertama memberikan petunjuk kepada Musa dan Yosua yang ada di atas gunung waktu itu bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Waktu Musa turun, Anda masih ingat kisahnya di Keluaran? Yosua bilang, aku mendengar suara musik katanya. Aku mendengar orang bernyanyi-nyanyian. Ada apa ini katanya. Dan Musa udah dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, Musa turun kamu, umatmu yang kamu pimpin keluar dari Mesir itu. Cepat banget mereka menyimpang, mereka sudah membuat suatu lembu emas. Dan ternyata penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel di tanah Mesir di situ diiringi dengan musik, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya bisa bertanya, karena dewa yang mereka buat sama seperti dewa Mesir, yaitu anak lembu emas, kira-kira musiknya sama nggak dengan Mesir? Sudah pasti. Musiknya kembali lagi kepada musik dunia. Kembali lagi kepada musik yang mereka terbiasa di Mesir itu. Sehingga ada seruan ketika Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru. Bukan terutama berbicara mengenai baru secara kronologis. Tetapi baru secara karakter. Dan ini benar ketika kita mau memuji Tuhan. Kita perlu bertanya, apakah saya menyanyikan lagu yang baru dibandingkan dengan dunia ini? Yang berbeda dengan dunia ini.